Shalom, salam sejahtera, selamat mengikuti ibadah pertengahan minggu. Kembali bersama saya, kali ini dengan tajuk pelajaran Bagai Aur dengan Tebing, Tidak Alkitabiah. Apakah benar hidup bagai aur dengan tebing itu tidak alkitabiah? Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di sorga, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang sangat luar biasa menyertai kami. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekitar 2 bulan yang lalu, saya punya satu masalah. Masalahnya adalah kad bank saya, CIMB Bank, itu sudah tamat kadaluarsa. Untuk menukar kad yang baru, saya harus pergi ke Inanam ataupun pergi ke Kota Kinabalu. Saya dari Tamparuli. 2 minggu yang lalu, saya dengan seorang sahabat saya pergi ke Balai Polis Tamparuli dengan tujuan meminta izin rentas daerah. Waduh, tapi saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, saya ditolak mentah-mentah. 5 hari yang lalu, saya bertemu dengan seorang sahabat saya yang lain. Dan saya luahkan semuanya ini kepada dia. Dan dia bilang sama saya, "Oh, tidak apa tuh bos. Nanti hari Isnin kita gerak ke sana. Ke CIMB Bank di Inanam." Tepatnya 2 hari yang lalu, saudara dan saudari yang dikasih dalam Tuhan, kami pun bergerak ke Inanam. Setibanya kami di tempat, waduhai, begitu panjang barisan, hampir mengelilingi satu bangunan itu. Tapi syukur puji Tuhan, pekerjaan atau pengurusan kami pada hari itu hampir selesai. Tapi tidak juga selesai. Kami pun pulang dan sempat sebelum sampai ke rumah, sahabat saya bilang sama saya, "Bos, ada uangmu, bantu dulu saya beli ini." Lalu, "Ada, tidak masalah bos." Saya bantu dia. Dan kami pun pulang sampai di rumah dengan selamat. Nah, saudara sahabat yang terkasih, pengalaman ini adalah pengalaman yang biasa-biasa sudah kita dengar dan kita alami. Tetapi ada satu hal penting yang mau kita renungkan melalui pengalaman ini. Marilah kita hidup bagai aur dengan tebing. Yang artinya adalah kita saling bantu-membantu antara satu dengan yang lain. Dia, sahabat saya bantu saya bantu sahabat saya. Mungkin ada di antara kita yang tidak tahu apa itu aur. Tapi jangan juga tanya saya apa itu tebing. Aur itu adalah, dalam bahasa daerah kita adalah bulu ataupun bambu. Bambu meminta bantuan tebing untuk mendapatkan air. Demikian juga tebing. Supaya tebing itu kuat dan tidak terkena hakisan, maka dia perlu akar daripada bambu itu supaya kuat. Nah, demikian juga kita hidup sebagai manusia yang sosial. Kita harus saling bantu-membantu antara satu dengan yang lain. Mungkin ada di antara kita yang bertanya sekarang, "Loh, kenapa tajuknya bukan Alkitabiah?" Sahabatku yang terkasih, itu adalah kalimat yang salah. Kalimat yang betul adalah hidup bagai aur dengan tebing adalah Alkitabiah. Kok kenapa disalah-salahkan? Supaya kita semakin teliti mendengarkan firman Tuhan. Ya. Nah, apa bukti di dalam Alkitab tentang peribahasa ini? Mari kita buka di dalam Efesus 4 ayat 2. Di dalam Efesus 4:2 mengatakan bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu di dalam hal saling membantu. Di dalam hal saling membantu. Kita hidup sebagai manusia yang sosial.
kita harus hidup saling membantu. Kita membutuhkan orang lain supaya kita dapat meneruskan kehidupan kita. Kita tidak akan dapat hidup lebih lama kalau kita hanya bergantung pada diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita sebagai manusia ini sangat lemah, tidak berdaya. Tetapi pada saat kita saling membantu antara satu dengan yang lain, maka kita semakin dikuatkan. Sifat saling membantu adalah sebuah cahaya yang bersinar kepada kehidupan orang-orang yang hidupnya secara sendiri. Sahabatku yang terkasih, di akhir pelajaran ini saya senang mengimbau kita semua untuk marilah mulai dari saat ini kita hidup bagai aur dengan tebing. Baik itu sesama anggota keluarga, sesama masyarakat setempat, bahkan sesama anggota gereja, kita harus lakukan itu. Karena ini adalah tabiat Yesus Kristus. Marilah kita lakukan tabiat sorgawi ini. Niscaya kita akan semakin sempurna. Yang membuat kita sempurna adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk melakukan hal ini, melakukan tabiat ini. Bukan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang sangat jelas memberitahu kami bahwa kami harus hidup bagai aur dengan tebing. Hidup saling membantu antara sesama anggota keluarga, sesama masyarakat, maupun sesama anggota gereja. Terima kasih ya Bapak, Engkau yang memampukan kami melakukan tabiat ini. Dan Engkau memberkati setiap kami yang mendengarkan firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.